Halo, jumpa kembali dengan channel Adiatma, channel yang membahas seputar perpajakan dan bisnis untuk pemula. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan CV, PT Umum, dan PT Perorangan. Oh iya, rekaman saya ini saya lakukan di tanggal 25 November 2022, sehingga jika nanti ada update aturan terbaru, nanti teman-teman bisa googling ataupun nanti akan saya buatkan video lanjutannya atau video perubahannya. Oh ya, materi ini teman-teman nanti bisa download yang ada di link deskripsi ya. Nah, kemudian untuk perbedaan antara CV, PT Umum, dan PT Perorangan ini nanti saya buatkan yang huruf tebal dan garis miring. Nah, yang pertama yaitu tentang dasar hukum. CV ini berdiri menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19 sampai dengan 21. Yang kedua, CV ini berdiri menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, untuk PT Umum, dia menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan PT Perorangan dia menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian aspek berikutnya yaitu tentang tipe. CV ini tipenya badan usaha. PT Umum badan hukum, PT Perorangan juga badan hukum. Apa sih badan hukum? Badan hukum itu adalah tentang perlindungan para pemilik ini terhadap konsekuensi hukum ya. Untuk PT Umum ini subjek hukumnya sudah terpisah. Jadi antara aset perusahaan dengan aset orang pribadinya sudah terpisah. Begitu juga dengan PT Perorangan. Sedangkan di CV karena dia badan usaha dan bukan badan hukum ya, badan usaha itu subjek hukumnya masih melekat kepada para pendiri CV. Ya, hati-hati ya untuk para pemilik CV karena subjek hukumnya masih melekat kepada orang pribadi sehingga jika ada urusan pilot, urusan transaksional itu harta pribadi para pendiri CV bisa ikut terkena dampaknya. Nah, berbeda dengan urusan perpajakan di sini ya di keterangan. Untuk urusan perpajakan ini berbeda dengan urusan pidana umum tadi. Nah, untuk urusan pajak ini nanti yang berlaku adalah soal pidana pajak. Jadi jika ada kelalaian ya, kealpaan atau kesengajaan, maka di CV itu nanti harta pesero aktif ya, nama istilahnya pesero aktif dan pesero pasif dia akan terkena sebatas pada modal yang di-store kalau untuk pesero pasif. Tapi untuk pesero aktifnya di CV ini dia tidak hanya pada sebatas modal yang di-store, tetapi harta pribadinya juga ikut terkena dampaknya. Bagaimana dengan badan hukum atau PT Umum ini? Yang jika ada kasus perpajakan maka harta pribadi direkturnya bisa ikut terlibat. Termasuk juga untuk PT Perorangan, jika ada masalah pidana pajak maka harta pribadi ya pemilik PT Perorangan ini juga bisa terdampak. Jadi tolong teman-teman perhatikan bedanya antara aspek pidana pajak dengan pidana umum. Nah, yang nomor 3 yaitu tentang pembuatan. Untuk CV teman-teman bisa bikin di notaris, PT Umum juga di notaris, sedangkan PT Perorangan tidak bisa dilakukan di notaris, tetapi teman-teman bisa masuk ke website ahu.go.id ini ya. Nanti teman-teman bisa googling. Nah, jika teman-teman punya usaha atau misalnya gini, teman-teman KTP-nya KTP Jakarta, teman-teman ingin bikin usaha di Semarang ya. Jadi teman-teman bisa bikin nih notaris di Jakarta maupun di Semarang, bisa bebas ya. Bagaimana dengan biaya pembuatan? Biaya pembuatannya untuk CV dan PT ini terus terang tidak saya isi karena masing-masing notaris rate-nya berbeda-beda nih. Jadi untuk jasanya sendiri nanti bisa jadi notaris akan ngecas, tetapi yang pasti adalah ada setoran khusus ke negara ya, setoran khusus negara. Saya kurang tahu detailnya ini berapa, tetapi teman bisa googling. Sekarang sudah banyak notaris-notaris yang mereka memberikan jasa selain pembuatan akte, mereka juga banding dengan konsultasinya ya, konsultasi mitigasi. Apakah baiknya saya mau bikin CV atau PT Umum ya, itu akan termasuk biaya jasa mereka. Jadi relatif ya, mau mahal atau murah tergantung servis yang diberikan oleh notaris. Sedangkan kalau PT Perorangan biaya pembuatannya cukup 50.000. Nanti ini berupa voucher. Jadi penerimaan negara sektor non pajak. Nanti teman-teman bisa beli voucher di Tokopedia dan lain-lain untuk ketika melakukan registrasi di alamat ahu.go.id ini. Nah,
Bagaimana dengan perizinannya? Untuk CV, PT umum, dan PT perorangan sama saja. Ini nanti outputnya berupa NIB atau nomor induk berusaha, dan kemudian cara mengaksesnya menggunakan OSS RBA. Di situ nanti teman-teman akan memilih kode atau kelompok lingkungan usahanya berdasarkan yang sudah didaftarkan di akte notaris ini. Jadi di notaris nanti teman-teman harus memasukkan jenis industrinya, industri apa yang dipilih atau usahanya mau usaha apa, di situ nanti dibuatkan di notaris. Selanjutnya di perizinan ini nanti tinggal copy paste sesuai dengan yang tercantum di akta notaris. Nah, apa sih NIB? NIB adalah nomor induk berusaha. Dulu namanya SIUP TDP, tetapi era sekarang, zaman sekarang, seluruh kementerian bekerja sama dalam menciptakan iklim industri usaha yang kondusif, sehingga dipersingkatlah proses-proses perizinan itu menggunakan NIB. Sedangkan izin terkait lainnya kaitannya dengan apa ini? Yaitu dengan dinas-dinas terkait, misalnya dinas lingkungan hidup, ya, kemudian AMDAL, macam-macam gitu. Nah, nanti di OSS RBA akan disebutkan di situ, akan tampil di situ apakah usaha teman-teman ini termasuk dalam risiko rendah, risiko sedang, ataupun risiko tinggi. Untuk usaha teman-teman yang bergerak dalam risiko rendah, nanti izin yang didapat akan lebih mudah, lebih cepat. Beda dengan risiko sedang dan risiko tinggi, itu membutuhkan kerjasama dengan dinas terkait ya. Jadi teman-teman harus ngurus izin lebih lanjut ya di dinas-dinas tersebut. Bagaimanakah karakter CV PT umum dan PT perorangan? Tadi sudah saya singgung di depan bahwa kaitannya dengan nomor 2, yaitu tipe usaha ini ya. Ya, untuk karakternya ini CV itu adalah kumpulan orang ya, minimal 2 orang. Sedangkan bedanya dengan PT umum, kalau PT umum itu adalah kumpulan modal ya. Kumpulan modal itu nanti outputnya namanya saham. Nah, sedangkan PT perorangan itu modal sendiri. Jadi di PT perorangan nanti tidak ada istilah saham. Yang ada istilah saham hanya di PT umum. Di CV maupun di PT perorangan tidak ada istilah saham. Nomor 6 karakter ini ya sejurus dengan sifat kepemilikan. Jadi untuk CV ini dia tidak terbagi atas saham. Jadi nanti ketika teman-teman ke notaris, nanti teman sebutkan saja misalnya si A dan si B. Si A modalnya 100 juta, si B 10 juta. Jadi nanti jelas jika urusannya adalah nanti soal perdata, transaksi perdata di sini ya, di badan usaha ini. Jadi nanti pesero pasif ya. CV ini ada pesero aktif dan pesero pasif. Pesero aktif itu seperti halnya direktur ya. Pesero pasif adalah semacam komisaris. Jadi nanti disebutkan pesero aktifnya modalnya berapa, pesero pasif berapa. Di notaris yang lain ada juga yang tidak tersebutkan. Kalau menurut hemat saya, mendingan disebutkan di akte tersebut, akte pendirian CV, berapakah modal A dan berapakah modal B. Nah, di PT umum itu sifat kepemilikannya terbagi atas saham. Apa sih fungsi saham? Fungsi saham adalah pertama yaitu untuk kepenguasaan, dan yang kedua adalah kepemilikan. Karena terbagi atas saham sehingga saham tersebut dapat diperjualbelikan. Contohnya adalah di PT terbuka ya yang sudah listing di bursa saham, teman-teman bisa beli dan jual saham-saham yang sudah listing di bursa saham. Nah, apa bedanya dengan PT perorangan? Di PT perorangan itu tidak terbagi atas saham karena apa? Pemiliknya tunggal, namanya saja perorangan. Jadi yang bertindak selaku direktur dan komisaris adalah orang yang mendirikan tersebut. Aspek berikutnya yaitu soal permodalan. Di CV terbagi hanya modal saja. Untuk PT umum yaitu modal dasar dan modal di store. Nah, kalau aturan terakhir kemarin yang saya tahu adalah modal yang di store minimal 1/4. Apa sih modal dasar dan modal di store? Modal dasar seperti ini. Misalnya teman-teman membayangkan bahwa bisnis teman-teman itu membutuhkan modal 1 miliar. Nah, dari modal dasar 1 miliar itu berapakah uang yang sudah teman-teman punya? Misalnya teman-teman punyanya 600 juta, berarti modal di store-nya 600 juta. Tetapi berdasarkan aturan yang dulu saya pernah pengalaman, negara itu mensyaratkan minimal 1/4-nya harus di store. Jadi misalnya modal dasar teman-teman itu 1 miliar, terus teman-teman baru punya uang 100 juta, itu nggak bisa. Ya, minimal harus 1/4-nya. Atau kalau modal dasar tadi 1 miliar, maka teman-teman minimal store itu sebesar 250 juta. Nah, selebihnya kekurangannya tadi antara modal dasar dikurangi modal di store itu adalah utang piutang antara perusahaan dan pemilik perusahaan. Jadi nanti ada treatment khusus di bagian neraca. Jadi modal dasar 1 miliar, nanti yang dimasukkan di neraca hanya misalnya tadi 1/4-nya, misalnya dalam hal ini 250 juta. Sehingga di neraca akan muncul piutang
kepada pemegang saham bahwa perusahaan masih memiliki hak, yaitu piutang sebesar sisanya atau 750 juta. Untuk PT Perorangan tidak ada kategori modal dasar dan modal di-store, hanya modal saja. Terserah nanti teman-teman akan mengisinya berapa. Nanti di pembahasan di bawahnya nanti akan saya jelaskan berapa atau apa saja pengelompokannya. Hal berikutnya yang bisa menjadi acuan teman-teman yaitu tentang batasan modal. Untuk CV tidak ada batasan modal ya. Untuk PT Perorangan juga tidak ada batasan modal. Sedangkan untuk PT Perorangan itu ada batasan modal. Jadi jika teman-teman memperkirakan omsetnya kurang dari 2 miliar, maka teman-teman dalam mengisi pembuatan PT ini ya di sini ya itu maksimal 1 miliar ya. 1 miliar itu maksimal omset teman-teman adalah 2 miliar. Jika teman-teman memperkirakan omsetnya setahun lebih dari 2 miliar, maka modal ini harus diupdate. Nah, modal yang tersebut di sini itu tidak termasuk tanah dan bangunan ya untuk yang PT Perorangan ini. Nah, bagaimana dengan batasan modal yang ada di CV dan PT umum ini? Tanah dan bangunan boleh dimasukkan ya. Khusus saja untuk PT Perorangan, 1 miliar itu, maksimal 1 miliar itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, bagaimana dengan kepengurusannya? Dalam CV namanya adalah sekutu aktif dan satunya adalah sekutu pasif. Yang namanya sekutu, misalnya teman-teman bikin CV ini 3 orang, maka satu bertindak sebagai sekutu aktif dan duanya sebagai sekutu pasif. Nah, dalam hal PT umum ya, pemiliknya PT umum ini namanya owner atau pemilik saham atau pemilik perusahaan ya. Nah, pemilik saham atau pemilik perusahaan ini boleh untuk menjadi direktur ataupun komisaris, atau boleh saja para pemilik perusahaan ini boleh tidak menjabat sebagai direktur ataupun komisaris dengan cara mengangkat orang lain yang profesional memiliki kapabilitas untuk menjalankan roda perusahaan. Nah, sedangkan untuk PT Perorangan, maka pengurusnya hanya dia sendiri, dia tunggal, tidak ada direktur, tidak ada komisaris ya, secara mirip-mirip PT umum. Jadi penegasan di PT Perorangan hanya direktur saja, tidak ada komisaris. Direktur sekaligus sebagai pendiri dan pemilik perusahaan untuk PT Perorangan. Sejalan dengan pengurusan, maka strukturnya bagaimana ya? Di CV ini direktur aktif ya, itu harus aktif ya direkturnya, dan yang pasif itu atau peserta pasifnya adalah atau biasanya seolah-olah komisaris atau pengawas. Di dalam PT umum, tata kelola pelaksanaannya dipegang oleh direktur dan tata kelola pengawasan dipegang oleh komisaris. Nah, di PT Perorangan pelaksananya, pengurusnya ya orang yang bersangkutan ya. Pelaksananya orang yang bersangkutan. Nah, pengawasnya dalam hal ini seolah-olah dilimpahkan kepada pemerintah dengan jalan apa? Nanti setiap 6 bulan sekali PT Perorangan ini wajib melaporkan usahanya dalam bentuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di PT umum ini tadi yang saya jelaskan bahwa para pemilik perusahaan ini boleh loh menjabat sebagai direktur, boleh juga menjabat sebagai pengawas atau kombinasinya, bahkan tidak menjabat pun juga tidak apa-apa, dia hanya sifatnya selaku pemilik saham saja. Nah, bagaimana dengan kerugian ya bisnis secara perdata? Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa sekutu aktif dia bertanggung jawab penuh ya, sampai masuk ke harta pribadi. Kalau sekutu pasif dia hanya sebatas pada modal yang dia setor saja. Jadi sekutu pasif harusnya lebih aman ya. Cuman bisa jadi dalam hal bisnis sekutu pasif biasanya mendapatkan bagian dari laba itu sifatnya kecil. Yang akan memiliki porsi terbanyak adalah si direktur atau pesero aktifnya. Nah, untuk PT umum ya, untuk kerugian bisnis atau secara perdata, maka pemilik bisnis hanya bertanggung jawab sebatas modal yang di-store. Jadi jika ada kerugian ya di luar modal yang sudah di-store, maka tidak bisa mengenai ke aset pribadi. Jika ada perubahan modal nanti, maka para pemilik PT umum ini juga harus membuatkan akta ulang atau akta terbaru di notaris. Nah, sama halnya dengan PT umum, di PT Perorangan ini juga pemilik bisnis hanya bertanggung jawab sebatas modal yang di-store ya. Oke, saya simpulkan dengan gampang untuk kerugian bisnis perdata ini ya, untuk bisnis urusan perdata maka sampai pada level direktur ya, untuk urusan direkturnya. Tapi untuk urusan pidana ini bisa mengenai sampai ke harta pribadi.
Lalu bagaimana dengan kewajiban akuntansinya? Untuk kewajiban akuntansinya, CV ini wajib pembukuan. PT umum juga wajib pembukuan dan PT perorangan juga wajib pembukuan. Nah, pembukuan yang seperti apa? Tentunya pembukuan yang berdasarkan dengan PSAK, Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang dirilis oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Teman-teman tidak bisa membuat laporan keuangan itu ala kadarnya atau sebebas teman-teman semua. Tidak bisa begitu, ada aturannya, yaitu mengacu kepada PSAK. Begitu juga dengan kebutuhan perpajakan nanti. Jadi teman-teman harus membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK, ya. Itu yang harus teman-teman ingat. Tidak bisa teman-teman dalam hal melakukan kewajiban pembukuan nanti atau akuntansi ini hanya menggunakan pencatatan saja, uang masuk dan uang keluar. Tidak bisa begitu, harus wajib pembukuan. Ini yang harus teman-teman sadari dan teman-teman harus patuh. Apakah ada aturan khusus untuk pembukuannya, ya? Seperti halnya tadi yang dijelaskan bahwa wajib lapor untuk PT perorangan, dia wajib lapor ke pemerintah setiap 6 bulan sekali, ya. Apakah PT umum dan CV ini wajib lapor 6 bulan sekali? Tidak. Hanya saja untuk prinsip pelaporan pembukuan wajib harus dilaporkan kepada para pemilik usaha maupun nanti untuk kebutuhan perpajakan, ya. Bagaimanakah dengan kemudian di nomor 15 ini kaitannya dengan audit? Audit itu apakah CV wajib audit? Itu tergantung, ya. PT umum juga tergantung, PT perorangan tergantung apa? Tergantung para pemilik perusahaan ini apakah menghendaki adanya audit atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dari regulator pemerintah dalam hal ini mewajibkan apa enggak? Setahu saya untuk yang beromset di atas 50 miliar itu wajib audit. Untuk kebutuhan perpajakan, kantor pajak atau Ditjen Pajak dalam hal ini, ya, itu untuk omset di atas 50 miliar juga diwajibkan. Nah, kalau audit yang berkaitan dengan bank bagaimana? Nah, itu juga tergantung. Biasanya sih kalau perusahaan tersebut hendak ingin pinjam ke bank, maka bank mensyaratkan laporan tersebut wajib audit. Atau teman-teman yang bergerak dalam bidang konstruksi yang memiliki rekanan dengan pemerintah, biasanya pemerintah itu menghendaki para relasinya atau vendor-vendornya itu laporan keuangannya wajib audit oleh kantor akuntan publik. Secara regulasi internal, kewenangan untuk memanggil auditor itu ada pada sisi komisaris atau dewan pengawas. Selain itu juga kebutuhan para pemilik. Tentunya para pemilik perusahaan ini menghendaki usahanya ini disusun dengan pembukuan, kemudian transaksinya pun juga memiliki prinsip-prinsip akuntabilitas, agar laporan keuangan yang tersaji itu bebas dari salah saji material. Lalu bagaimana dengan aspek PPh final, ya? Di nomor 16 ini PPh final PP nomor 23. Jadi jika perusahaan teman-teman ini untuk PT dia mendapatkan manfaat dari pemerintah sebesar 4 tahun, selama 4 tahun maksudnya, untuk PT umum 3 tahun dan untuk PT perorangan 3 tahun, ya. Jadi itu tergantung nanti bisnis teman-teman. Kalau untuk konstruksi ataupun SPBU misal dia sudah menggunakan PPh final yang bukan PP nomor 23, ya. Tapi ini kembali di catatan, saya tegaskan di sini tergantung KLU atau kelompok lingkungan usaha teman-teman ketika teman-teman mendaftar di sisi notaris ini, ya. Di sisi notaris nanti teman akan ditanya usaha dalam bergerak bidang apa gitu. Nah, prinsipnya adalah 4 tahun ini dimulai sejak kapan? Misalnya teman-teman bikin CV tahun 2022, jadi teman-teman bisa menggunakan omset dikalikan 0,5% ini, yaitu selama 2022, 23, 24, 25. Ya, jika teman-teman bikin PT umum ini tahun 2022, maka bisa menggunakan omset dikalikan 0,5% ini tahun 2022, 23, dan 24. Begitu halnya dengan PT perorangan. Tapi nanti kembali ya tergantung KLU-nya, ya. Biasanya kelompok lingkungan usaha yang berdasarkan produksi ataupun dagang itu boleh menggunakan PPh final omset dikalikan 0,5%. Kalau untuk industri jasa, industri sewa biasanya jarang mendapatkan fasilitas ini. Jadi dia langsung dari laba bersih dikalikan tarif pasal 17. Untuk lebih jelasnya nanti mengenai apakah usaha teman-teman ini boleh menggunakan PPh final, nanti dicek di DJP online-nya, ya. Nanti teman-teman bisa mengajukan surat keterangan apakah teman-teman boleh menggunakan PP23 atau tidak. Lalu sekarang yang poin 17 yaitu tentang batasan omset. Ya, untuk CV ini tidak ada batasan omset minimal. Untuk PT umum juga tidak ada, PT perorangan juga tidak ada. Beda halnya dengan orang pribadi. Orang pribadi berdasarkan aturan terbaru, dia boleh kemudian atau sifatnya begini.
batasan minimal untuk orang pribadi omset 500 juta. Setelah itu dia harus bayar pajak ya. Omset di atas 500 juta harus bayar pajak. Bagaimana dengan badan ini? Untuk CV, PT umum dan PT perorangan tidak ada batasan minimal omset. Teman-teman punya omset 10 juta, 15 juta, 100 juta, 1 miliar, tetap harus laporan pajak, yaitu omset dikalikan 0,5% jika teman-teman masih bisa menggunakan PP23 ini. Lalu bagaimana dengan kewajiban self assessment dan withholding tax? Artinya wajib hitung bayar dan lapor sendiri, itu untuk self assessment. Withholding tax artinya adalah teman-teman memiliki kewajiban untuk potong dan pungut PPh ataupun PPN dari lawan transaksi teman-teman ya. Untuk CV, PT umum dan PT perorangan dia wajib melakukan proses potong pungut lawan transaksi. Ya, ini kewajiban. Jangan sampai teman-teman ini lalai. Kalau teman-teman lalai, maka yang dipersalahkan adalah pihak yang memberi pekerjaan atau pihak yang mengeluarkan uang. Ya, itu akan diperingatkan dan juga akan diberi sanksi. Jadi tolong untuk kewajiban pajak ketika harus memotong dan memungut PPh ataupun PPN, maka itu harus teman-teman lakukan semuanya ya. Lalu dengan kewajiban RUPS dan RUPS-LB. RUPS adalah rapat umum pemegang saham. Kalau RUPS-LB adalah rapat umum pemegang saham luar biasa. Di CV tidak mengenal RUPS, sedangkan di RPT umum ini mengenal RUPS. Di PT perorangan tidak mengenal RUPS, ya, mau RUPS luar biasa maupun RUPS biasa. Apa sih isi dalam RUPS? RUPS ini adalah tentang dengar pendapat soal kinerja selama 1 tahun ke belakang. Yang dibahas di situ. Yang kedua adalah pembahasan tentang masa jabatan direktur dan komisaris. Apakah tetap akan dipertahankan ataupun akan diganti? Termasuk juga di RUPS ini tentang isinya pembagian dividen. Berapakah dividen yang nanti akan dibagikan? Sejalan dengan kewajiban RUPS ini ya, untuk kewajiban pengangkatan pengurus ya, poin 20 ini di CV itu tidak ada semacam pengangkatan pengurus kecuali kalau kemudian ada perubahan susunan ya, misalnya ada 1 orang lagi mau masuk CV, itu nanti tinggal bikin akte perubahan. Nah, yang khusus adalah di PT umum ini ya, setiap 5 tahun sekali atau nanti sesuai dengan ADART teman-teman, itu ada kewajiban untuk pemberhentian ataupun pengangkatan kembali pengurus. Jadi ini harus teman-teman lakukan, jangan kemudian sembarangan untuk lalai ya. Karena apa? Misalnya seorang direktur, misalnya saya diangkat sebagai direktur, maka di situ harus tertulis saya akan bertanggung jawab sebagai direktur selama berapa tahun, misalnya selama 5 tahun. Nah, di awal tahun ke-6 sebenarnya saya sudah tidak berwenang untuk menjalankan perusahaan tersebut, sudah tidak berwenang untuk melakukan perjanjian apapun atau bertanda tangan apapun ya, sudah expired sebenarnya. Sehingga ini bisa menjadi celah nih. Jadi jika ada teman-teman tidak mengupdate ya, untuk kewajiban pengangkatan pengurus ini lalai, dan kemudian si direktur ini sudah di luar masa kepengurusan masih tanda tangan ini itu, lawan transaksi ketika hendak melakukan tuntutan menjadi gugur ya. Karena apa? Lah dia sudah tidak menjabat kok ya, masih dimintai pertanggungjawaban, susah juga ya. Jadi ini tolong poin 20 ini teman-teman cermati semua dan jadi concern ya, jangan asal bikin PT umum lalu lalai atas kewajiban pengangkatan, pemberhentian maupun penegasan pengangkatan pengurus kembali. Poin berikutnya 21 yaitu tentang batasan maksimal omset. Apakah ada CV ini dibatasi omsetnya? Tidak ada. Untuk PT umum juga tidak ada batasan maksimal omset, sedangkan untuk PT perorangan ini unik ya, ini dibatasi. Jadi jika omset teman-teman ini tidak sampai 2 miliar, maka cukup modalnya 1 miliar. Kemudian batas maksimal PT perorangan ini hanya boleh punya omset 15 miliar, itu dengan konsekuensi asetnya minimal 2 miliar ya. Jadi PT perorangan ini memiliki kekhasan. Sekali lagi dia khas, dia unik, dia hanya boleh maksimal transaksi 15 miliar rupiah selama 1 tahun. Lalu bagaimana jika omset PT perorangan itu sudah lebih dari 15 miliar? Maka sebaiknya di-upgrade. Jadi dari PT perorangan di-upgrade ke PT umum. Apakah bisa? Bisa, regulasinya begitu. Jadi jika omset teman-teman sudah 15 miliar, maka ada 2 pilihan ini teman-teman. Mencari 1 partner lagi ya untuk berubah ke PT umum, atau teman-teman nanti bikin PT perorangan baru ya. Jadi ada batasan nih. Jadi maksimal teman-teman bisa
Nah, yang berikutnya yaitu tentang kewajiban PKP nomor 22. Di sini saya tulis CV itu boleh atau harus, PT umum itu boleh atau harus, PT perusahaan boleh atau harus. Apa sih bedanya? Jadi kata kuncinya di sini. Jika teman-teman ini bergerak dalam bidang atau hasilnya nanti adalah BKP atau JKP atau barang kena pajak atau jasa kena pajak, jika omset teman-teman dalam 1 tahun lebih dari 4,85 miliar, maka teman-teman harus mendaftar sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, yaitu wajib menerbitkan faktur PPN. Begitu juga dengan PT umum maupun PT perorangan. Tetapi jika teman-teman menghendaki sebelum omset 4,8 ingin jadi PKP juga boleh-boleh saja. Biasanya itu untuk relasi dengan pemerintah, proyek-proyek pengadaan, lelang, segala macam itu oleh pemerintah itu membutuhkan rekanan yang ber-PKP. Nah, untuk kebutuhan bisnis, kalau teman-teman belum sudah menjadi PKP ya, omset misalnya 10 juta, 100 juta sudah jadi PKP, takutnya apa? Harga teman-teman di konsumen ini tidak bersaing. Nah, misalnya gini, teman-teman menjual barang senilai 10 juta ya, misalnya 10 juta. Kalau teman-teman bukan PKP, ya sudah harga jualnya 10 juta. Tetapi kalau teman-teman ini menjadi PKP, maka 10 juta ditambah 11% ya. Sehingga yang harus disetorkan ke teman-teman dari pembeli ini sebesar 11 juta 100. 1 juta 100-nya itu untuk negara dan 10 jutanya untuk teman-teman. Lalu bagaimana dengan pemanfaatan laba bersih ya? Jadi dari laporan laba rugi itu nanti ketemu laba bersih atau rugi bersih. Kalau di CV ketika teman-teman mau mengambil laba namanya prive atau prive ya, prive. Sedangkan untuk PT umum namanya dividen. Kenapa dividen? Dividen itu istilah dalam akuntansi namanya imbal hasil. Ya, sesuai dengan PT umum ini bahwa PT umum ini dia terbagi atas saham. Kalau atas saham maka namanya dividen. Tetapi CV tidak ada saham, maka outputnya atau pengambilan hasilnya namanya prive. Prive ini bukan objek pajak. Lalu bagaimana dengan PT perorangan? PT perorangan ini menurut pendapat pribadi saya ini masih belum jelas karena aturannya juga belum jelas. Jika teman-teman menggaji diri teman-teman di PT perorangan ini, maka teman-teman bisa menggunakan istilah dividen ketika menarik laba. Tetapi jika teman-teman tidak mengambil gaji di PT, maka teman-teman bisa memperlakukan ini seperti halnya prive. Lantas argumentasinya ada di sebelah mana? Jadi begini teman-teman, di PT perorangan ini memang statusnya badan hukum, kemudian modalnya juga tidak terbagi atas saham, kemudian tidak ada RUPS, jadi teman-teman sendirian dalam hal membagi labanya. Lalu yang berikutnya kita bahas yaitu tentang gaji pemilik ya. Untuk dalam sudut pandang bisnis atau kebutuhan perusahaan itu sendiri ya, boleh-boleh saja di CV PT ataupun PT perorangan boleh-boleh saja gajian ya, boleh-boleh saja. Cuman kalau untuk kebutuhan perpajakan, ingat ya, untuk kebutuhan perpajakan ya, laporan keuangan untuk CV ini para pemilik CV tidak boleh mendapatkan gajian. Untuk PT umum, ini para pemilik PT ini boleh mendapatkan gajian selama dia memiliki fungsi direktur ataupun komisaris, dia punya jabatan dan dia memang benar-benar menjalankan fungsinya tersebut ya. Boleh untuk PT umum. Untuk PT perorangan itu boleh-boleh saja dia gajian karena bagaimanapun dia selaku direktur. Lalu kesimpulannya apa untuk PT perorangan ini? Jadi ini per hari ini tanggal 25 November ya 2022. Menurut saya PT perorangan ini jauh lebih mudah, murah dan simpel. Cara membuatnya cukup menggunakan ahu.co.id, biayanya 50.000, dia kemudian modal sendiri, dia tidak terbagi atas saham sehingga tidak perlu mengadakan RUPS. Kemudian hasilnya pun bisa langsung dinikmati tanpa pajak yaitu berupa prive ya, di laba bersih. Nanti kemudian dia mengambil prive, bukan dividen. Karena apa? Karena dia bukan terdiri dari saham. Kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Nah, kemudian bagaimana jika teman-teman memiliki masalah-masalah lain ini? Misalnya, apakah saya bisa bikin CV PT umum atau PT perorangan dengan kondisi saya seperti ini? Maksudnya kondisi saya seperti ini bagaimana? Nah, itu yang kita harus ngobrol lebih banyak. Di sini sudah saya tulis yaitu, Mas, untuk saya pribadi misalnya saya lebih cocok pakai CV PT umum atau PT perorangan ya, tergantung teman-teman masuk di industri apa, tergantung juga relasinya teman-teman seperti apa nanti, apakah di supply chain-nya sebelah mana ya.
Jadi untuk memilih CV PT umum dan PT perorangan ini tidak bisa sembarangan teman-teman. Yang kedua yaitu berkaitan dengan mitigasi resiko sehubungan dengan aset pribadi nih. Gimana Mas, kalau saya selaku direktur ataupun selaku komisaris, ini dampaknya akan seperti apa nih ke saya untuk aspek pidana umum maupun untuk perpajakannya. Kalau kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, Mas, untuk CV PT umum dan PT perorangan ini pajaknya lebih murah mana ya? Ini juga harus lihat kondisinya. Jadi sebaiknya teman-teman konsultasikan dulu ya ke AR-nya, ataupun kalau teman-teman bingung nanti juga bisa ke saya di Adiatma ini. Mas, bagaimana dengan pengembangan bisnis kedepannya nanti jika saya mau utang bank atau saya pengembangan modal dengan saya mengajak relasi saya, teman, family dan segala macam, bagaimana ini nanti kedepannya? Bagaimana dengan pengembangan aset nih? Kalau saya PT umum nanti asetnya jadi aset bareng-bareng dong. Nah, kemudian masalah pendaftaran merek jika memiliki logo ataupun hak kekayaan intelektual yang lain ya, ini baiknya saya CV PT umum atau PT perorangan ini. Dan kemudian secara pengendalian perusahaan ini baiknya bagaimana ya? Nah, seperangkat aturan-aturan atau seperangkat resiko maupun pilihan-pilihan tadi, ini memang kompleks ya. Harus melihat kondisi subjektif teman-teman semua, harus melihat industri yang dipilih, dan juga mitigasi terhadap resiko aset pribadi. Nah, teman-teman bisa konsultasikan dengan Adiatma di 0821 3854 5599 untuk memitigasi bisnis teman-teman semua berkaitan dengan pemilihan. Atau jika teman-teman, Mas saya udah punya CV, boleh nggak saya bikin PT umum? Mas saya udah punya CV dan PT umum, boleh nggak saya bikin PT perorangan? Mas, sebaiknya saya dalam hal memilih CV maupun PT ini, sebaiknya KLU-nya saya apa saja ya? Dan berapa KLU yang diperbolehkan dalam setiap CV dan PT umum atau PT perorangan ini? Nah, mari kita ngobrol. Silakan teman-teman bisa konsultasi dengan saya, atau kalau teman-teman punya pendapat atau silang pendapat dengan yang sudah saya jelaskan di tabel ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman masih kurang puas, ingin bertanya lebih jauh atau ingin melakukan tax planning berkaitan dengan aspek pajaknya lebih murah, lebih mudah, dan kemudian lebih hemat mana perpajakannya, yuk mari kita bahas di Adiatma. Nah, sekian penjelasan dari saya teman-teman. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika teman-teman memiliki tanggapan lain, pendapat lain, mari kita berbagi gagasan. Tentunya kita akan buka aturan lebih spesifik lagi ya. Begitu untuk konten kali ini, silahkan teman-teman hubungi saya di Adiatma, bisa di link deskripsi juga. Sekian atas perhatiannya, terima kasih, salam.